Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester statistika dan probabilitas yang berjudul analisis pengaruh IPK terhadap kemudahan pencarian kerja. Proyek ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistika dan probabilitas di semester 3 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Jajuli MSI. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naswa Sifah Hanifah selaku moderator di presentasi ini. Dan rekan satu kelompok saya yaitu Aksyal dan juga Adit yang akan mempresentasikannya. Kepada para anggota dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Aksyal Faiz Destian dengan nomor NPM saya 2210631250019. Perkenalkan, nama saya Aditya Alvareji Damanik dengan NPM 2210631250037. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Alasan memilih judul. Dari judul analisis pengaruh IPK terhadap kemudahan pencarian kerja, ini kami mengambil studi kasus followers work test pada aplikasi X yang mana terdapat 5 alasan analisis yang dapat digali, yaitu yang pertama ada korelasi antara IPK dan kemudahan pencarian kerja, yang mana judul ini akan meneliti apakah terdapat hubungan antara indeks prestasi kumulatif dengan seberapa mudah seseorang mendapatkan pekerjaan. Kemudian alasan yang kedua ialah pentingnya IPK dalam dunia kerja, yang mana menganalisis sejauh mana IPK dapat mempengaruhi persepsi atau peluang individu dalam mencari pekerjaan. Dan alasan yang ketiga yaitu persepsi pemberi kerja, yang nantinya akan menggali bagaimana perusahaan atau pemberi kerja menilai dan mempertimbangkan IPK dalam proses perekrutan. Dan alasan yang keempat ialah pertimbangan mahasiswa terhadap IPK, yang mana mengetahui sejauh mana mahasiswa memandang IPK sebagai faktor kunci dalam persiapan dan pencarian pekerjaan mereka. Dan alasan yang terakhir yaitu perbedaan antara tingkat IPK dan kemudahan pencarian kerja, yaitu meneliti apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kemudahan pencarian kerja antara kelompok dengan IPK tinggi dan kelompok dengan IPK rendah. Kemudian tujuan penelitian dari analisis dengan judul analisis pengaruh IPK terhadap kemudahan pencarian kerja, ada beberapa tujuan penelitian yang dapat digali, antara lain yang pertama mengidentifikasi hubungan korelatif, yang mana tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan apakah terdapat hubungan korelatif antara IPK dan tingkat kemudahan dalam mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua ialah mengukur tingkat pengaruh IPK, yang mana tujuan dari penelitian ini mengukur sejauh mana IPK dapat mempengaruhi kemudahan pencarian kerja bagi individu. Selanjutnya tujuan ketiga yaitu memberikan rekomendasi peningkatan, yang mana tujuan dari penelitian ini memberikan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan kemudahan pencarian kerja berdasarkan temuan analisis. Tujuan yang keempat ialah menyelidiki varian antara kelompok IPK, yang mana tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis apakah ada perbedaan signifikan dalam pengaruh IPK terhadap kemudahan pencarian kerja di antara kelompok dengan rentang IPK yang berbeda. Dan tujuan penelitian yang terakhir ialah memberikan panduan untuk perguruan tinggi, yang mana tujuan ini nantinya memberikan panduan atau rekomendasi untuk perguruan tinggi dalam meningkatkan persiapan dan dukungan mereka terhadap mahasiswa dalam mencapai kesuksesan pasca akademis. Selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori ini sendiri adalah dalam konteks penelitian atau akademis, yaitu upaya untuk menganalisis dan memaparkan teori-teori yang relevan dengan suatu topik penelitian. Proses ini melibatkan identifikasi teori yang sesuai dengan topik, analisis mendalam terhadap konsep-konsep, dan kerangka kerja teoretis.
serta integrasi berbagai teori untuk menyusun landasan konseptual. Kajian teori ini membantu membangun dasar konseptual yang kokoh untuk penelitian, yang memungkinkan perumusan pertanyaan penelitian, pengembangan hipotesis, dan identifikasi celah pengetahuan yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Jadi kajian teori dari judul kami yaitu analisis pengaruh IPK terhadap kemudahan pencarian kerja ini yaitu pertama ada IPK, yang mana IPK ini adalah singkatan dari Indeks Prestasi Kumulatif. IPK adalah suatu ukuran yang digunakan dalam sistem pendidikan tinggi untuk menilai kinerja akademis seseorang mahasiswa selama masa studinya. IPK biasanya dihitung berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa dalam berbagai mata kuliah selama 1 atau beberapa semester. Cara menghitung IPK ini bervariasi, tapi umumnya dihitung dengan memberikan bobot tertentu pada setiap nilai mata kuliah. Sebagai contoh, di beberapa sistem, nilai A dapat memiliki bobot lebih tinggi daripada nilai B, dan seterusnya. Setelah itu, nilai bobot ini digunakan dan dibagi dengan jumlah total mata kuliah dan skor kredit untuk mendapatkan nilai IPK. Nah, IPK ini memberikan gambaran umum tentang pencapaian akademis seseorang mahasiswa selama masa studinya. Sebagian besar program pendidikan tinggi menggunakan skala nilai tertentu seperti A, B, C, dan sebagainya, yang kemudian dikonversi menjadi nilai numerik atau bobot untuk menghitung IPK, dan nilai IPK yang tinggi biasanya mencerminkan pencapaian akademis yang baik, sedangkan nilai IPK yang rendah dapat mengidentifikasikan kesulitan dalam mencapai tujuan akademis. Kemudian kajian teori yang kedua ialah aplikasi X. Aplikasi X adalah aplikasi media sosial yang diluncurkan oleh Elon Musk pada tahun 2022. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari Twitter yang diakuisisi oleh Elon Musk pada tahun yang sama, yang dirancang untuk menjadi platform media sosial yang lebih terbuka dan inklusif daripada Twitter. Dan kajian teori yang ketiga ialah WordPress. Nah, WordPress ini adalah akun di aplikasi X yang menjadi wadah bagi para pekerja untuk berbagi curhat dan diskusi tentang pekerjaan. Akun ini didirikan pada tahun 2020 yang saat ini memiliki lebih dari 800.000 pengikut. Pengguna dapat mengirimkan cerita atau curhatan mereka melalui DM ke akun WordPress ini. Curhatan tersebut nantinya kemudian akan diposting di akun WordPress. Curhatan yang dibagikan di WordPress ini beragam, mulai dari cerita tentang pengalaman kerja yang menyenangkan, pengalaman kerja yang menyedihkan atau menyebalkan, hingga curhatan tentang musibah-musibah yang dihadapi di tempat kerja. Curhatan-curhatan ini tersebut seringkali mendapat tanggapan dari para pengikut WordPress tersebut. Kemudian ada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan suatu hal yang objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal atau variabel tertentu. Nah, sasaran ilmiah dari judul kami yaitu analisis pengaruh IPK terhadap kemudahan pencarian kerja, yaitu setiap individu yang lulus dari universitas dan sudah bekerja. Kemudian selanjutnya ada responden. Responden ini adalah individu atau sekelompok orang yang memberikan tanggapan atau jawaban dalam suatu penelitian atau survei. Dalam penelitian atau survei, respon
responden adalah objek atau partisipan yang diwawancarai, diobservasi, atau diminta untuk mengisi kuesioner atau formulir. Mereka memberikan informasi dalam data yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau gambaran mengenai suatu topik atau fenomena. Nah, target responden dari penelitian kami adalah masyarakat umum, yang mana masyarakat umum tersebut diambil dari followers WordPress di aplikasi X. Kemudian untuk jumlah responden dari penelitian yang kami buat menghasilkan 44 data responden, dan kami mengambil semua data-data tersebut menjadi data sampel, sehingga penelitian kami terdapat 44 data sampel. Selanjutnya ada format kuesioner. Pada penelitian ini kami menyediakan kuesioner untuk nantinya data yang diisi oleh responden akan kami ambil, kemudian kami olah untuk dijadikan pengambilan keputusan apakah benar adanya pengaruh IPK terhadap kemudahan pencarian kerja atau tidak. Dari format kuesioner tersebut kami mencatati kriteria responden siapa saja yang bisa mengisi kuesioner kami, dan pada keterangan kuesioner ini kami buat menjadi 3 kriteria responden, yaitu yang pertama sudah bekerja, yang kedua memiliki IPK, dan yang ketiga lulus dari perguruan tinggi. Kuesioner yang kami buat ini bisa diakses dan dibuka pada link yang tertera berikut ini, dan juga kami memfasilitasi dengan scan QR untuk mempermudah responden dalam mengakses kuesioner penelitian kami. Selanjutnya ada data sampel. Data sampel ini ialah data yang merujuk pada informasi atau hasil pengukuran yang diperoleh dari sebagian kecil dari populasi yang lebih besar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa data sampel responden pada judul penelitian kami ini tercatat sebanyak 44 data sampel dan 44 data sampel, dan dalam pengolahannya kami mengambil semua data sampel ini. Kami mengambil 44 data sampel ini untuk mengambil keputusan. Nah, ini berikut terdapat tabel yang menyajikan data sampel yang telah kami dapatkan. Pada kolom pertama terdapat data mengenai lama responden dalam mendapatkan pekerjaan, sedangkan data pada kolom kedua terdapat nilai IPK yang dimiliki dari responden tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif sendiri adalah metode dalam statistika untuk mengumpulkan ataupun mengklasifikasikan, meringkas dan juga menginterpretasikan dan menyajikan data secara deskriptif atau eksplanasi. Nah, statistika deskriptif ini menjelaskan data terkait sampel ataupun populasi tertentu dengan ukuran yang kecil. Nah, statistika deskriptif ini dijelaskan melalui grafik, bagan, ataupun tabel. Nah, dalam hasil penelitian kami di sini, kami menjelaskan statistika deskriptif ini melalui penyajian visualisasi data. Nah, ada beberapa penyajian visualisasi data dalam hasil penelitian kami di sini. Di sini yang pertama ada visualisasi data dari aspek penting lain selain IPK untuk persiapan pekerja. Nah, di sini dalam diagram ini kami menggunakan pie chart. Nah, di sini ada beberapa faktor ataupun aspek-aspek penting lainnya selain IPK untuk persiapan pekerja. Nah, dari 8 aspek ini yang paling tinggi responden memilih itu adalah yang pertama ada magang dengan 28 responden. Lalu di sini ada studi atau penelitian independen dengan 14 responden. Lalu juga di sini ada organisasi dengan 12 responden. Lalu setelah ketiga besar aspek tadi, ada juga komunitas dengan 7 responden, dan juga ada bootcamp, skill, sertifikasi, serta relasi ataupun networking dengan masing-masing 2 responden. Oke.
Selanjutnya di sini ada grafik data dari lamanya responden mendapatkan pekerjaan pertama kali setelah lulus. Dan juga untuk grafik data ini kita hitung dalam satuan bulan. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan sini ada untuk menghitung di sini ada penampilan data dari lamanya responden mendapat pekerjaan pertama kali setelah lulus. Nah, bisa dilihat di sini ada untuk satuan bulannya. Ini dari 0 hingga paling selama sih ada 14 bulan. Lalu di sini ada beberapa responden yang mendapatkan pekerjaan dalam bulan tersebut. Nah, bisa dilihat di sini di yang paling tinggi, yang kita lihat paling tinggi ini adalah di range 2 bulan dengan banyaknya responden mendapatkan pekerjaan itu di 16 responden. Lalu juga di sini menyusul di range 1 bulan dengan banyak respon itu sekitar 7 responden yang untuk mendapatkan pekerjaan itu selama kurang lebih 1 bulan. Lalu di sini ada 3 bulan dengan 5 responden. Lalu di sini ada 4 dan 5 bulan untuk di sini ada 3 responden. Lalu di sini ada 6 bulan. Di sini 6 bulan dengan 2 responden. Lalu ada 0 dan 0 bulan, 7 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 13 bulan dan juga 14 bulan dengan 1 responden. Lalu di sini ada 12 bulan dengan 2 responden juga sama seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini berarti untuk kira-kira dilihat dari grafik ataupun visualisasi data, banyaknya responden yang mendapat pekerjaan itu di range 2 bulan, paling banyak itu di 16 responden seperti itu. Nah, selain tadi ada penyajian visualisasi data mengenai berapa lama responden mendapat pekerjaan pertama kali setelah lulus, di sini ada penyajian visualisasi data tentang IPK dari responden. Nah, di sini di bawah ini ada IPK dari range IPK dari responden. Juga di sini ada berapa responden yang mendapat IPK tersebut. Nah, dimulai di sini yang paling rendah dari hasil kuesioner kami yaitu 2,5 hingga 4,0. Nah, untuk 2,5 sendiri ini ada 1 orang. Lalu juga disusul di sini ada range 2,7 hingga 2,8. Di sini ada 1 orang juga, ada 2 orang, dan di sini juga masih ada banyak lainnya ya. Untuk paling banyak sendiri di sini bisa lihat di sini, yaitu di range 3,9 hingga 4,0. Nah, lalu juga di sini ada di range 2,9 ini paling banyak respondennya, yaitu 5 responden mendapat IPK 2,9. Lalu disusul dengan yang lainnya itu di sini ada 3,2 dengan 3 responden. Lalu di sini ada dengan 2 responden yaitu 3,1 di range 3,7 hingga 3,8, lalu ada range 3,8 hingga 3,9, lalu ada 2 responden dengan IPK-nya itu 4,0. Lalu disusul dengan yang banyak yaitu 1 responden dari 2,5, range 2,7 hingga 2,8, lalu range 2,9 hingga 3,0, lalu ada range 3,1 hingga 3,2, 3,2 hingga 3,3 hingga sampai range 3,9 sampai 4,0 seperti itu. Nah, selanjutnya dari sini setelah kita menghitung atau melihat data dari IPK dan juga lama respon yang mendapat pekerjaan, di sini kita bandingkan dan membentuk visualisasi data dan kita bentuk lagi visualisasi datanya. Nah, setelah dibentuk visualisasi datanya, maka akan dapat dilihat seperti ini. Di sini adalah IPK dari responden, dan di sini adalah lama dari responden untuk mendapat pekerjaan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk di range 2 bulan ini, kita lihat di sini 2 bulan. Nah, ini di sini ada banyak juga yang mendapat pekerjaan di 2 bulan itu IPK-nya itu di 2,5, dan juga ada juga yang 4,0 itu dari 2 bulan. Lalu di sini ada IPK di 2,9 yaitu di sini paling tinggi untuk maaf, untuk 2,9 ini kedua tertinggi. Lalu di sini ada yang paling tinggi, yang paling lama mendapat pekerjaannya itu di IPK range 3 range 3,7, antara 3,7 hingga 3,8 dengan 14 bulan seperti itu. Namun bisa dilihat ya di sini IPK-nya tinggi, di range 3,7 hingga 3,8, tapi untuk mendapat pekerja itu paling lama di 14 bulan. Akan tapi di IPK 2,5 di sini mendapat pekerjaan lebih cepat yaitu di 2 bulan seperti itu. Nah, di sini juga ada untuk tren lainnya ataupun untuk garis rata-ratanya.
Dan di sini bisa dilihat yang di bawah rata-rata ini tergolong cukup cepat untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus pertama kalinya. Lalu di sini ada yang di atas rata-rata yaitu untuk tergolong lama mendapatkan pekerjaan setelah lulus untuk pertama kalinya. Seperti itu. Nah, di sini ada ukuran dari di sini ada pemusatan data. Nah, bisa kita lihat di sini untuk data dari lama responden mendapatkan pekerjaan dan juga data IPK. Di sini untuk MEAN-nya sendiri untuk data dari IPK sendiri mendapatkan MEAN 3,4557 dan untuk data lama respon yang mendapatkan pekerjaan itu di 3,86. Lalu juga di sini ada mediannya sendiri untuk data yang lama respon yang mendapatkan pekerjaan itu di 2,2,00. Lalu untuk data IPK sendiri ini mendapatkan median 3,5150. Lalu juga di sini ada standar deviasinya di data lama respon yang mendapatkan pekerjaan itu di 3,534. Lalu untuk data IPK sendiri itu di 0,42818. Lalu di sini ada variance untuk data lama responden mendapatkan pekerjaan itu di 12,493. Lalu untuk data IPK sendiri itu 0,183. Seperti itu. Nah, mungkin untuk materi selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai uji normalitas. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita mengenal definisi dari uji normalitas ini. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, yang dimana nantinya kita bisa mengetahui apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Untuk hipotesis uji dari uji normalitas adalah seperti ini, di mana H0 menandakan bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, sedangkan H1 artinya sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Lalu terdapat juga kriteria uji, di mana jika nilai signifikansi lebih besar dari alfa atau dari taraf signifikansi, maka kita akan menerima 0. Begitu pula sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari taraf signifikansi atau alfa, kita akan menolak H0. Atau dengan kata lain, kita akan menerima H1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uji Sapir-Whorf, yang dimana uji Sapir-Whorf ini adalah salah satu metode dari uji normalitas. Uji Sapir-Whorf adalah sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan Whorf. Metode Sapir-Whorf adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Seperti pada definisinya, di sini uji Sapir-Whorf biasanya digunakan untuk sampel yang memiliki tidak lebih dari 50 data. Di sini kita melakukan uji normalitas dengan software SPSS. Dan dapat dilihat pada gambar berikut, di sini terdapat kolom Kolmogorov-Smirnov dan di sini terdapat kolom untuk Sapir-Whorf. Karena kita ingin menggunakan Sapir-Whorf, maka kita akan melihat data signifikansi atau melihat nilai signifikansi dari kolom Sapir-Whorf saja. Dan perlu kita pastikan bahwa data kita kurang dari 50. Di sini dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang untuk data pertama itu kurang dari 0,001. Dan untuk data yang kedua yaitu IPK, yaitu nilai signifikansinya adalah 0,003. Dengan melihat nilai signifikansi tersebut, dapat kita ambil keputusan bahwa kedua sampel tersebut tidak berasal dari populasi berdistribusi normal, atau dengan kata lain, kita akan menolak H0. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai uji normalitas manual. Uji Sapir-Whorf tidak hanya bisa dilakukan pada SPS saja, tetapi kita juga bisa melakukannya dengan manual. Oleh karena itu, kita akan bahas pada bagian ini. Di sini terdapat rumus uji Sapir-Whorf, di mana rumusnya dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Rumusnya adalah 1 per D dikali dengan sigma dari I sama dengan 1 hingga K dari AI. Lalu dikali dengan Xn min I plus 1 dikurangi dengan Xi. Lalu dipangkatkan dengan 2. Di sini juga terdapat keterangan di mana Xn min I plus 1 yaitu adalah angka ke N min I plus 1 pada data. Sedangkan Xi adalah angka ke I pada data.
Lalu untuk mencari nilai D, kita dapat menggunakan rumus berikut, di mana nilai D memiliki rumus sigma dari I sama dengan 1 hingga N dari XI min X bar lalu dikuadratkan, di mana XI adalah nilai data pada sampel, sedangkan X bar adalah rata-rata dari sampel tersebut. N pada rumus berikut merepresentasikan jumlah datanya. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menghitung uji Sapir-Whorf secara manual dengan menggunakan data sampelnya itu adalah sampel bulan. Di sini disediakan sebuah tabel yang dimana berisi dari data-data sampel bulan. Kolom pertama yaitu XI merepresentasikan data-data pada sampel bulan. Selanjutnya pada kolom kedua, di sini menampilkan nilai XI atau nilai data-data tersebut yang dikurangi dengan X bar-nya atau rata-ratanya. Selanjutnya pada kolom ketiga, di sini diperlihatkan nilai dari XI dikurangi X bar dipangkatkan dengan 2. Pada slide ini juga masih sama dengan sebelumnya, yang dimana disediakan sebuah tabel yang berisi data-data dari sampel bulan. Untuk slide ketiga juga masih sama. Slide ini mirip dengan slide sebelumnya, hanya saja pada kolom pertama, di sini menampilkan data AI. Data ini didapatkan dari tabel acuan yang berada pada Sapir-Whorf. Selanjutnya pada kolom kedua, di sini kita menampilkan nilai dari XN min I plus 1 dikurangi dengan XI. N pada kolom ini merepresentasikan jumlah data, lalu XI merepresentasikan setiap data pada sampel bulan. Sedangkan pada kolom ketiga, di sini kita mengalihkan nilai pada kolom AI dengan kolom XN min I plus 1 min XI. Jadi kolom ini adalah hasil perkalian dari dua kolom di sampingnya. Pada slide ini juga masih sama, di mana tersedia tabel yang menampilkan data-data serta perhitungan tersebut. Setelah semua data telah dikalkulasi, maka sekarang kita akan melakukan perhitungan atau sekarang kita akan menggunakan rumus uji Sapir-Whorf. Di sini pertama-tama kita harus mencari nilai D dulu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, nilai D didapat dengan rumus berikut. Oleh karena itu, nilai D yang didapat adalah 537,1818182. Selanjutnya, setelah nilai D didapat, kita perlu mencari jumlah dari AI dikali dengan XN min I plus 1 min XI, di mana hal ini dibutuhkan pada rumus uji Sapir-Whorf di dalam kurung ini ya. Lalu didapat juga nilainya yaitu 20,2171. Selanjutnya, seperti yang dilihat pada rumus, di sini kita perlu mengkuadratkannya. Oleh karena itu, kita perlu mengkuadratkannya terlebih dahulu, di mana hasilnya akan menjadi seperti ini, yaitu 408,7311324. Setelah semua nilai telah didapatkan, maka kita hanya perlu mensubstitusikan ke rumus tersebut. Dan didapatkanlah nilai T3 yaitu 0,760,8804,293. Selanjutnya, di sini terdapat penjelasan nilai N sama dengan 44 atau nilai dari banyaknya data adalah 44 dan nilai T3 adalah 0,76 terletak kurang dari nilai A 0,01. Nilai ini didapatkan dari acuan tabel yang berada pada uji Sapir-Whorf. Dan hal ini berarti nilai P itu kurang dari 0,01. Dengan demikian, karena nilai P kurang dari 0,05, maka kita akan menolak 0 atau sampel bukan berasal dari distribusi normal. Artinya, kita telah mengambil keputusan bahwa sampel bulan ini tidak berasal dari distribusi normal. Selanjutnya, kita akan melanjutkan perhitungan. Hanya saja, pada perhitungan kali ini, kita akan melakukannya pada sampel IPK. Di sini sama seperti sebelumnya, terdapat sebuah tabel yang menyajikan data-data dari sampel tersebut, di mana pada kolom pertama, di sini terdapat setiap data yang ada pada sampel tersebut, lalu pada kolom kedua, di sini terdapat hasil pengurangan dari data-data sampel dengan X bar-nya atau rata-ratanya. Jadi, nilai dari data-data sampel akan dikurangi dengan rata-rata. Lalu pada kolom ketiga, di sini kita akan mengkuadratkan nilai pada kolom kedua. Atau dengan kata lain, kita mengkuadratkan pengurangan dari XI dikurangi dengan X bar. Atau nilai dari data sampelnya dikurangi dengan
rata-ratanya. Pada tabel ini juga menyajikan hal yang sama. Selanjutnya, pada tabel ini juga masih menyajikan hal yang sama. Nah, sekarang pada slide ini juga disajikan sebuah tabel, namun data-data yang disajikan berbeda. Di mana pada kolom pertama, di sini terdapat kolom AI. AI ini kita dapatkan dari tabel yang menjadi acuan pada Shapiro Week. Selanjutnya di sini pada kolom kedua terdapat nilai-nilai dari hasil perhitungan XN min I plus 1 dikurangi XI. N pada kolom ini merepresentasikan banyak data, sedangkan XI merepresentasikan nilai dari sampel. Selanjutnya pada kolom ketiga, di sini adalah nilai dari perkalian pada kolom pertama dan kolom kedua. Atau dengan kata lain, ini adalah perkalian dari AI dikali dengan XN min I plus 1 dikurangi XI. Selanjutnya pada slide ini juga masih menyajikan hal yang sama. Setelah semua data dikalkulasi, maka sekarang kita dapat melakukan perhitungannya. Di sini kita juga masih sama menggunakan rumus dari uji Shapiro-Wilk, di mana rumusnya itu dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk mencari nilai T3, tentunya kita memerlukan nilai D terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita dapat terlebih dahulu mencari nilai D dengan menggunakan rumus berikut. Apabila kita substitusi nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dengan rumus berikut, maka kita akan mendapatkan nilai D seperti berikut, yaitu 7,8834, 79545. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai D, selanjutnya kita perlu mencari terlebih dahulu jumlah dari AI dikali dengan XN min I plus 1 dikurangi XI. Ini diperlukan karena pada rumus berikut atau dalam kurungnya ini kita membutuhkannya. Selanjutnya, karena pada rumus tersebut yang dibutuhkan adalah kuadratnya, maka kita perlu mengkuadratkannya terlebih dahulu sehingga kita akan mendapatkan hasil kuadratnya adalah 7,131933443. Setelah mendapatkan semua nilai yang telah kita butuhkan, maka hal yang kita perlu lakukan adalah mensubstitusikannya. Oleh karena itu, setelah kita mensubstitusikannya dan mengkalkulasinya, maka kita akan mendapatkan nilai T3 adalah seperti berikut, yaitu 0,904 6682244. Selanjutnya nilai N atau banyaknya data dalam 44 dan nilai T3 yang telah kita dapatkan adalah 0,90, maka hal ini terletak kurang dari nilai A 0,01 sesuai dengan tabel acuan yang berada pada Shapiro-Wilk, yang berarti nilai P kurang dari 0,01. Dengan demikian, karena nilai P kurang dari sama dengan 0,05, maka kita akan menolak H0 atau sampel bukan berasal dari distribusi normal. Dengan kata lain, sampel IPK bukanlah berasal dari distribusi normal. Baik, pembahasan selanjutnya akan berfokus pada uji Spearman-Rank. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan berkenalan terlebih dahulu mengenai apa itu uji Spearman-Rank. Uji Spearman-Rank merupakan metode korelasi yang dikemukakan oleh Carl Spearman pada tahun 1904. Metode ini diperlukan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Kedua variabel tersebut tidak harus mengikuti distribusi normal. Sekarang kita akan mengenal lebih lanjut mengenai uji Spearman-Rank ini. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan kriteria tingkat kekuatan korelasi. Dalam menentukan tingkat kekuatan hubungan antar variabel, kita dapat berpedoman pada nilai koefisien korelasi, di mana di sini terdapat ketentuan jika nilai koefisien korelasinya adalah di bawah 0,20, interpretasi korelasinya adalah hubungan yang dapat diabaikan. Jika koefisien korelasinya adalah 0,20 sampai 0,40, maka artinya itu adalah hubungan yang rendah. Jika nilai koefisiennya adalah 0,41 sampai 0,70, maka itu artinya hubungannya sedang. Jika 0,70 sampai 0,90, maka artinya hubungannya tinggi. Jika lebih dari 0,90, artinya hubungannya sangat erat atau sangat tinggi. Selanjutnya di sini terdapat hipotesis uji, di mana H0 artinya tidak terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Sedangkan untuk H1 artinya terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Selanjutnya, di sini juga terdapat kriteria uji di mana kita akan menolak H0 jika nilai R lebih dari nilai R table. Selain menggunakan nilai R untuk mengambil keputusan, kita juga bisa menggunakan nilai signifikansi, yang dimana kita akan menolak H0 jika nilai signifikansi kurang dari alfa atau dari taraf signifikansi. Selanjutnya, di sini terdapat kriteria arah korelasi. Arah korelasi dilihat pada angka koefisien korelasi sebagaimana tingkat kekuatan korelasi. Besarnya nilai koefisien korelasi tersebut terletak antara +1 sampai dengan -1.
Jika koefisien korelasi bernilai positif, maka hubungan kedua variabel dikatakan searah. Maksud dari hubungan yang searah ini adalah jika variabel X meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Sebaliknya, jika koefisien korelasi bernilai negatif, maka hubungan kedua variabel tersebut tidak searah. Tidak searah di sini artinya jika variabel X meningkat, maka variabel Y akan menurun. Di samping, di sini terdapat contoh dari korelasi positif dan korelasi negatif. Pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu contoh dari korelasi positif. Yang dimana di sini pertama, semakin banyak Anda makan, maka semakin banyak berat badan Anda bertambah. Lalu, semakin banyak Anda berolahraga, maka semakin bugar Anda. Dapat dilihat di sini bahwa variabel X dan Y sama-sama meningkat. Sedangkan pada korelasi negatif, di sini terdapat contoh di mana yang pertama, semakin banyak penjualan, maka semakin sedikit stok yang tersisa. Yang kedua, semakin dingin cuacanya, semakin banyak pakaian yang harus Anda kenakan. Dapat dilihat di sini, pada korelasi negatif, variabel X akan meningkat, sementara variabel Y akan menurun. Pada slide ini ditampilkan hasil uji Spermering dengan menggunakan software SPSS. Dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini, nilai correlation koefisiennya adalah minus 0,138, atau dapat kita bilang hubungannya tidak searah. Lalu di sini juga terdapat nilai signifikansi two-tail yang dimana nilainya sebesar 0,371. Selain itu, di sini juga terdapat nilai N yang dimana nilai N ini merepresentasikan banyaknya data. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai yang telah kita butuhkan dari hasil pengujian Spermering menggunakan SPSS, maka sekarang kita dapat melakukan pengambilan keputusan. Keputusannya adalah dengan taraf signifikansi 0,05, maka nilai R-table-nya adalah 0,297. Nilai ini didapat dari acuan R-table. Lalu, dikarenakan 0,138, 0,138 adalah nilai korelasi koefisien yang kita dapatkan sebelumnya, kurang dari 0,297, maka keputusannya adalah kita akan menerima hak 0. Dari keputusan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan, yang dimana kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan antara nilai IPK terhadap kemudahan pencarian kerja. Selanjutnya, di sini kita juga bisa mencari tahu mengenai tingkat kekuatan korelasinya. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, bahwa dalam menentukan tingkat kekuatan hubungan antar variabel, kita dapat berpedoman pada nilai koefisien korelasi. Dari hasil sebelumnya, nilai koefisien korelasi yang didapat adalah 0,138, yang apabila diinterpretasikan, maka hubungan tersebut adalah hubungan yang dapat diabaikan. Selain itu, kita juga bisa melihat arah korelasinya, karena nilai koefisien korelasi bernilai negatif, maka hubungannya adalah tidak searah. Artinya, jika nilai IPK lebih tinggi, maka lama mencari kerja dalam bulan akan lebih rendah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai uji Spermering manual. Pada slide ini, disajikan mengenai rumus-rumus uji Spermering. Pada gambar pertama, terdapat rumus uji Spermering yang digunakan jika sampel yang kita miliki tidak memiliki data yang duplikat. Pada gambar kedua, ini juga sama rumus uji Spermering, namun ini digunakan jika terdapat data yang duplikat. Dapat dilihat pada sampel sebelumnya bahwa kita memiliki data yang duplikat. Oleh karena itu, kita akan menggunakan rumus pada gambar kedua, dan dapat dilihat pada rumus tersebut bahwa kita membutuhkan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Lalu bagaimana cara mencari kedua nilai tersebut? Untuk mencari nilai sigma X kuadrat, kita dapat menggunakan rumus di bawah berikut. Rumusnya adalah N pangkat 3 dikurangi N dibagi dengan 12, lalu dikurangi dengan sigma TX. Begitu juga dengan sigma Y kuadrat, di mana rumusnya adalah N pangkat 3 dikurangi N dibagi dengan 12, dikurangi sigma TY. Dan pada rumus tersebut juga, kita memerlukan yang namanya itu sigma TX dan sigma TY. Lalu bagaimana cara mencari tersebut? Untuk mencari TX atau TY, kita dapat menggunakan rumus berikut, di mana TY sama dengan T pangkat 3 dikurangi T dibagi dengan 12, di mana T nanti adalah jumlah data yang duplikat, atau banyaknya data yang duplikat. Selanjutnya pada rumus berikut juga terdapat sigma DI kuadrat, di mana DI ini didapatkan dari selisih rank X dengan rank Y, atau selisih dari range variabel IPK dengan range variabel bulan. Pada slide ini disajikan sebuah tabel yang dimana menyajikan rank dari sampel X dan juga rank dari sampel Y. Selanjutnya juga terdapat selisihnya dan juga terdapat selisih kuadratnya. Pada kolom pertama di sini adalah nilai-nilai atau data dari sampel bulan. Selanjutnya di sini terdapat rank dari sampel bulan tersebut, di mana di sini kita memberikan ranking dari yang terkecil hingga terbesar. Contohnya saja, untuk nilai 0, kita akan memberi ranking 1, karena
nilai 0 ini adalah nilai paling kecil pada sampel. Dan rank ini juga adalah rank yang paling kecil. Selanjutnya di sini dapat dilihat bahwa terdapat data yang duplikat, di mana nilai 1 atau data 1 memiliki hingga 7 duplikat data. Untuk mencari tahu rank pada data yang duplikat, kita bisa menjumlahkan semua ranknya lalu membaginya dengan jumlah data yang duplikat tersebut. Contohnya saja, di sini 1, sebenarnya kita di awalnya memberikan rank biasa saja atau memberikan rank secara turut. Contohnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nantinya dari nilai 2 hingga 8 tersebut kita akan jumlahkan dan akan menghasilkan 35. Lalu dari 35 tersebut akan dibagi dengan jumlah banyaknya data yaitu yang duplikat, yaitu pada konteks satu ini adalah 7. Sehingga 35 dibagi 7 adalah 5. Oleh karena itu, di sini nilai 1 memiliki rank 5. Begitu juga dengan nilai 2 dan seterusnya. Selanjutnya, pada kolom ketiga, di sini terdapat kolom yang menyajikan sampel IPK. Selanjutnya, pada kolom keempat, di sini juga terdapat rank dari sampel IPK tersebut. Lalu, setelah kita mendapatkan rank X dan rank Y, maka selanjutnya kita perlu mencari selisihnya. Selisihnya itu kita sebut dengan DI. Dan DI ini dapat dilihat pada kolom kelima, di mana kolom kelima ini adalah hasil dari perhitungan rank X dikurangi dengan rank Y. Selanjutnya, kita juga perlu mencari kuadrat dari nilai DI tersebut. Karena pada rumus, kita membutuhkannya adalah sigma dari DI kuadrat. Oleh karena itu, kita akan mengkuadratkannya. Pada kolom terakhir ini, disajikan sebuah nilai DI yang telah dikuadratkan. Selanjutnya, pada slide ini juga masih sama melakukan perhitungan dari sampel-sampel yang kita dapatkan. Di sini juga masih sama. Setelah melakukan semua perhitungan sebelumnya, sekarang kita akan mencoba mencari nilai sigma X kuadrat. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, sigma X kuadrat didapatkan dari rumus berikut, yang dimana N pangkat 3 dikurangi N dibagi 12 dikurangi sigma dari TX. N pada rumus berikut merepresentasikan banyaknya data. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, banyaknya data yang kita miliki adalah 44. Oleh karena itu, di sini kita substitusikan saja, sehingga akan menjadi 44 maka 3 dikurangi 44 dibagi 12. Lalu, kita akan menguranginya dengan sigma TX. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, TX didapatkan dari rumus T pangkat 3 dikurangi T dibagi dengan 12, di mana T adalah banyaknya jumlah data yang duplikat. Di sini dapat dilihat pada tabel di kiri, tabel tersebut menyajikan data-data yang duplikat dan beserta juga jumlah data yang duplikat tersebut. Contohnya saja, untuk nilai data 1, maka jumlah duplikatnya adalah 7. Untuk nilai 2, jumlah duplikatnya ada 16. Untuk nilai 3, jumlah duplikatnya ada 5, dan seterusnya. Setelah kita mengetahui semua data yang duplikat tersebut, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah mensubstitusikannya ke rumus, di mana nilai T nanti akan diubah dengan nilai pada kolom T ini. Kita akan ubah semuanya sehingga akan menghasilkan perhitungan seperti ini. Selanjutnya, apabila kita melanjutkan perhitungan, maka kita akan mendapatkan hasilnya itu adalah 7095, di mana ini adalah hasil dari 44 pangkat 3 dikurangi 44 dibagi 12. Lalu kita akan menguranginya dengan hasil perhitungan ini. Selanjutnya kita akan mendapatkan nilainya itu adalah 383. Sehingga apabila kita menguranginya, maka kita akan mendapatkan nilai sigma X kuadrat yaitu 6712. Slide ini juga hampir mirip dengan slide sebelumnya, di mana di sini kita akan mencari nilai sigma Y kuadrat. Yaitu seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, bahwa sigma Y kuadrat didapatkan dari rumus berikut, di mana N pangkat 3 dikurangi N dibagi dengan 12, lalu dikurangi dengan sigma dari TY. N pada rumus berikut merepresentasikan jumlah data, sehingga seperti yang diketahui bahwa jumlah datanya adalah 44. Oleh karena itu kita dapat langsung saja mensubstitusikannya, sehingga nantinya akan menjadi 44 pangkat 3 dikurangi 44 dibagi 12. Lalu di sini kita juga masih perlu mencari nilai sigma TY, yang dimana TY dapat dicari menggunakan rumus T pangkat 3 dikurangi T dibagi 12, di mana T adalah jumlah data yang duplikat. Dan dapat dilihat pada tabel di samping ini, di sini disajikan sebuah data-data yang duplikat, beserta juga jumlah data yang duplikatnya. Contohnya saja, untuk nilai 2,9, maka jumlah data yang duplikat adalah 5. Untuk 3,1, jumlah data yang duplikat adalah 2. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya, setelah mengetahui informasi tersebut, kita dapat mensubstitusikannya pada rumusnya, sehingga akan menjadi seperti ini. Apabila kita melanjutkan perhitungan,
Maka nilai dari 44 pangkat 3 dikurangi 44 dibagi 12 adalah 7095, sama dengan sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengurangi dari hasil perhitungan ini, di mana hasil perhitungan ini menghasilkan nilai 14,5. Jika kita mengurangi nilai 7095 dikurangi 14,5, maka kita akan mendapatkan nilai dari sigma Y kuadrat. Setelah kita mendapatkan semua nilai-nilai yang telah kita butuhkan pada rumus, maka selanjutnya kita dapat mensubstitusikannya pada rumus tersebut. Di mana seperti yang sebelumnya dijelaskan, rumus dari uji eksperimen rank jika terdapat data yang duplikat adalah sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma DI kuadrat dibagi dengan 2 dikali akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Di sini dari perhitungan sebelumnya kita mengetahui bahwa sigma X kuadrat adalah 6.712. Selanjutnya untuk sigma Y kuadrat adalah 7.080,5. Dan untuk sigma DI kuadrat itu adalah 15.699,5. Kita substitusikan saja semua nilai-nilai tersebut pada rumusnya, di mana nantinya akan menghasilkan 6.712 ditambah 7.080,5 dikurangi 15.699,5. Lalu kita akan bagi dengan 2 kali akar 6.712 dikali 7.080,5. Apabila kita melakukan perhitungan, maka akan menghasilkan nilai RS adalah minus 0,138.3129231. Nilai RS ini atau nilai correlation coefficient ini sama dengan yang dihasilkan pada software SPSS. Dengan itu, artinya kita telah melakukan uji eksperimen rank secara manual dengan benar. Baik, karena kita sudah berada di akhir presentasi, izinkan saya untuk menyimpulkan materi yang telah dibahas tadi. Dari presentasi hasil penelitian kami, bisa disimpulkan bahwa dari hasil angket yang telah diisi oleh para responden, menyatakan yakni IPK tidak berpengaruh terhadap kemudahan pencarian kerja. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan akademis yang tercermin dalam IPK tidak secara langsung memengaruhi kemudahan seseorang dalam mencari pekerjaan. Dan juga saran yang berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat lebih siap dan mampu menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan. Terlepas dari tingkat IPK mereka, keseimbangan antara prestasi akademis dan pengembangan keterampilan praktis akan memberikan fondasi yang lebih kokoh dalam mencapai kesuksesan karir. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili nama kelompok mengucapkan mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan kami, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah membantu hingga selesainya proyek ujian akhir semester ini di mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.